Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini sahabat milenial? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai peran pemuda milenial dalam membangun negeri. Eits, sebelum kita membahas perannya, ada baiknya kita tahu dulu nih, apa sih yang disebut pemuda? Dan bagaimana sih sejarah pemuda pada zaman dahulu? Mungkin sahabat milenial sering mendengar tentang pemuda. Namun kita perlu tahu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan tertulis bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Mungkin kita juga sering nih mendengar kalimat seperti ini. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kalimat yang memiliki makna mendalam sekali ya sahabat milenial. Sebuah kalimat legenda yang sempat diucapkan lantang oleh Bapak Bangsa, Bung Karno. Jika kita membicarakan peran pemuda, sebenarnya sudah menonjol sejak zaman penjajahan. Bagaimana tidak, pemuda turut andil dalam kemerdekaan. Peran pemuda kala itu adalah bertempur melawan penjajah dengan cucuran keringat dan darah. Kekuatan mereka dibutuhkan untuk merebut NKRI dari tangan penjajah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa aja sih peran-peran pemuda dalam membangun negeri. Tetap stay dengerin ya sahabat milenial. Tapi sebelum kita membahas tentang perannya, mari kita dengarkan terlebih dahulu dan mengulang pengetahuan kita nih tentang peran pemuda yang menjadi sejarah. Yang pertama bisa dilihat dari pergerakan Budi Utomo yang berlangsung pada tahun 1908. Setelah itu ada pula peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928 di mana menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak sejarah pergerakan pemuda Indonesia di seluruh Indonesia dalam semangat kemerdekaan Indonesia. Ada pula peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 yang mana juga ada golongan pemuda di dalamnya. Terlebih lagi ada pergerakan pemuda, pelajar dan mahasiswa yang berlangsung pada sekitar tahun 1966. Pergerakan mahasiswa yang kemudian berhasil meruntuhkan kekuasaan Orde Baru nih pada tahun 1998 yang juga sekaligus mengantarkan bangsa Indonesia pada masa reformasi. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih yang membedakan pemuda di era milenial dengan pemuda sebelumnya. Mungkin kita sudah tahu ya sahabat milenial, perbedaan yang menjadi ciri khas pemuda di era milenial dengan pemuda sebelumnya adalah perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi sekarang ini yang telah menjadikan para pemuda milenial masuk dalam dunia digital. Inilah salah satu letak perubahan tantangan generasi milenial untuk menggambarkan masa kini. Itulah yang seharusnya kita jadikan patokan ya sahabat milenial atau acuan kita nih, bahwa kita sebagai pemuda harus bisa merubah keadaan bangsa dalam berbagai bidang sektor. Mungkin sahabat milenial saat ini bahkan ya kita sudah move on nih dari zaman kuno dan kita memasuki era milenial, di mana kita di era ini disebut sebagai masa teknologi berkembang dan menjadi sebuah gaya hidup bagi para generasi di dalamnya. Di era ini, dengan segala kecanggihan teknologi, tingkat persaingan juga semakin tinggi, sehingga menuntun kita nih untuk bekerja atau memiliki kualitas kinerja manusianya untuk lebih ditingkatkan. Sehingga saat ini kita, pemuda, diharapkan dapat membawa perubahan yang baik ke depannya. Sahabat milenial,
pada saat ini kita tahu nih, banyak loh dari sebagian pemuda kita tidak menyadari apa perannya sebagai pemuda. Tapi tenang, di podcast kali ini kita akan membahas tentang peran pemuda nih. Nah, yang pertama, peran pemuda adalah sebagai agen perubahan. Artinya, pemuda Indonesia sebenarnya memiliki peran untuk menjadi pusat kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui penggadaan perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat, baik secara nasional maupun daerah. Karena yang menciptakan kemajuan bangsa Indonesia di masa depan adalah pemuda yang mampu menghasilkan atau menciptakan atau melakukan perubahan-perubahan positif nih yang dapat dilakukan. Yang kedua, pemuda sebagai agen pembangunan. Artinya, para pemuda Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Yang terakhir nih, peran pemuda adalah sebagai agen pembaharuan. Artinya bahwa para pemuda wajib memiliki kemampuan dalam analisis perubahan zaman yang memberi pengaruh besar pada daerah ataupun bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga mereka dapat memilih mana yang memang perlu dirubah dan juga mana yang harus dipertahankan. Mungkin harapan untuk pemuda Indonesia saat ini adalah ambillah peran dalam membangun negeri dan bawalah perubahan yang lebih baik ke depannya demi negeri kita Indonesia. Saya Sri Rahmayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.